Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami datang berkumpul atas undangan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersama-sama ya Tuhan boleh dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, hari ini gereja Tuhan di tempat ini mengenang 48 tahun Tuhan sudah memimpin gereja-Mu, memberkati gereja-Mu. Kami merayakan Kristus, Raja Gereja, yang telah terus melindungi, menganugerahi gereja-Mu, sehingga boleh ada hari ini bahkan berkembang. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Dan sebagai tubuh Kristus, biarlah kami hari ini, pagi ini ya Tuhan, boleh belajar dari firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan boleh hadir di sini beribadah bersama saudara dan berkesempatan menyampaikan firman Tuhan. Izinkan saudara saya mewakili keluarga besar STT Saat Malang menyampaikan selamat hari jadi, happy anniversary buat GKY Pluit yang ke-48, dengan doa kiranya Tuhan yang memberkati gerejanya semakin berakar dalam kebenaran, bertumbuh dalam iman dan karakter Kristen, dan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tema, yaitu bertumbuh dalam komunitas, saudara. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, kita akan memperhatikan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bagian yang kita baca menggambarkan sebuah komunitas yang dibentuk dan dimulai oleh Kristus pada waktu ia melayani di dalam dunia. Saudara, jelas sekali Tuhan Yesus tidak sembarangan membentuk komunitas ini. Bahkan digambarkan dia itu sampai berdoa semalam-malaman, baru kemudian ia menetapkannya. Saudara, tentu saja gambaran komunitas Kristen 2000 tahun yang lalu memiliki konteks yang berbeda dengan komunitas zaman ini. Tetapi saudaraku, prinsip dasarnya tidak boleh berbeda. Walaupun modelnya, bentuknya, konteksnya berbeda-beda, tetapi prinsip dasarnya tidak boleh berbeda.
Karena itu saudaraku, saya pagi ini mengajak kita memperhatikan terlebih dahulu bagaimana komunitas Kristus itu digambarkan dalam bagian ini. Sehingga kita boleh belajar prinsipnya saudaraku. Dan di sanalah saya akan mengajak kita untuk memaknai bagaimana komunitas itu menjadi sebuah wadah untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama saudara, komunitas itu dikatakan tadi diawali dengan panggilan kepada orang-orang yang dipilih secara khusus. Ada 12 orang jumlahnya. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Ada nelayan, ada pemungut cukai, ada yang berpandangan politik sebagai penentang pemerintahan Roma pada waktu itu. Tentu saja mereka juga punya temperamen dan karakter yang berbeda-beda. Tidak heran kalau kita membaca kitab Injil, saudara, kita sering ketemu murid-murid itu lagi ribut itu loh, ya. Mereka mempersoalkan siapa yang lebih besar di antara kita, ya. Siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Nah, sering ribut, saudara. Gak heran, temperamennya macam-macam, latar belakangnya macam-macam. Mereka disatukan oleh Kristus. Saudara, mereka diberikan tugas yang lebih khusus sebagai bagian dari komunitas tersebut. Itu sebabnya dipilih khusus, saudara, 12 orang. Kalau kita membaca dari ayat 12 sampai 16 itu, biasanya ada orang nanya begini ya, kenapa ya waktu pilih 12 itu kok Tuhan Yesus pilih Yudas yang dikasih catatan di sana, yang kemudian menjadi pengkhianat, ya saudara. Saudara, tentu saja Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Jelas saudaraku, Tuhan Yesus memilih Yudas bukan supaya Yudas nanti punya kesempatan untuk mengkhianati dia. Tuhan Yesus tidak pernah memilih Yudas, menentukannya untuk kemudian mengkhianati dia. Tuhan Yesus tidak pernah membuat seseorang terpaksa mau gak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memilih Yudas untuk menjadi bagian dari 12 rasul itu. Tuhan Yesus bahkan kita tahu di dalam kisah-kisah Injil, saudaraku, dicatat berulang kali mengingatkan Yudas. Misalnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 71, Matius pasal 26 ayat 25, bahkan di dalam Yohanes pasal 13 juga diingatkan secara khusus. Saudara, jadi Yudas mengkhianati Yesus karena keberdosaan hatinya sendiri. Tentu Tuhan tahu, tetapi bukan berarti Tuhan yang merencanakan agar Yudas mau tidak mau harus mengkhianatinya. Nah, hari ini topik kita bukan itu, jadi saya cuma kasih keterangan singkat di sana, saudara. Biasa orang juga tanya tentang 12. Kenapa 12? Ya. Kalau orang Chinese bilang, kenapa kok enggak 8? Gitu kan ya, karena suka angka 8. Saudara. Kenapa 12? Ya. Saudara, banyak penafsir melihat ini sebagai simbol. Simbol dalam perjanjian lama khususnya, saudaraku, pada waktu Musa membawa umat itu keluar dari Mesir. Musa menerima Taurat yang diberikan Tuhan kepada umatnya, yang digambarkan dengan simbol 12 suku Israel. Sehingga dipilihnya 12 rasul, saya percaya merupakan simbol umat Allah yang baru. Di dalam perjanjian baru, inilah umat Allah yang baru itu. Bukan lagi berbicara tentang Israel dalam 12 sukunya, tetapi digambarkan ada 12 rasul yang menjadi dasar daripada umat yang baru itu, yaitu gereja. Jadi saudaraku, angka 12 itu sebagai simbol dan penting sekali menjadi tekanan dalam beberapa bagian Alkitab, saudaraku, dikatakan tentang 12 itu. Itu sebabnya kalau saudara melihat di Kisah Para Rasul pasal 1, saudara, waktu pertama kali gereja itu menantikan Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu, dikatakan para murid itu harus memilih satu rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot. Betul ya? Mesti pilih satu untuk menggantikan Yudas Iskariot. Kenapa kok mesti pilih? Kalau saudara baca lagi Kisah Rasul nanti pasal 12, ada rasul di antara 12 itu yang meninggal, martir. Yakobus misalnya. Tapi kok nggak dipilih lagi satu lagi gitu kan? Yang dipilih cuma di depan itu. Kenapa saudara? Karena ini baru mulai. Ini namanya simbol, lambang. Baru mulainya gereja, Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan mereka akan mulai misi gereja itu pada waktu awal itu, sehingga 12 sebagai lambang itu menjadi penting. Nah saudara, 12 itu adalah gambaran tentang umat Allah. Yang tadi kita nyanyikan bersama, gereja adalah umat Allah.
Yang kedua, kalau saudara tadi membaca di ayat 17 sampai 19, diceritakan setelah itu Tuhan Yesus turun bersama ke-12 rasul tersebut menemui komunitas yang lebih besar, saudara. Dikatakan di sana ada sejumlah besar muridnya dan para pengikut yang lain. Jadi murid Yesus bukan cuma 12. Rupanya ada banyak lagi dan pengikut yang lain. Dari sini kita melihat lebih jelas lagi komunitas Kristus yang pertama itu beragam sekali, ya. Selain dari Yudea dan Yerusalem, bahkan di kanan sana dikatakan ada juga dari pantai Tirus dan Sidon, yang menunjukkan, saudaraku, bahwa mereka itu adalah, sebagian dari mereka itu adalah orang-orang non-Yahudi. Memang mayoritasnya orang Yahudi pada waktu pertama itu. Tetapi ada juga orang-orang dari pantai Tirus, pantai Sidon yang kemungkinan memang bukan orang Yahudi. Nah ini, saudaraku, komunitas yang pertama itu. Beragam sekali latar belakangnya, karakternya, dengan segala keunikannya. Saudara, dari gambaran inilah saya ingin mengajak kita hari pagi ini melihat 3 keunikan dalam gambaran komunitas Kristus ini, yang mari kemudian kita aplikasikan dengan komunitas kita hari ini. Apa 3 keunikan yang ingin ditekankan, saudara, melalui gambaran komunitas Kristus yang pertama ini? Yang pertama, saudaraku, saya ingin mengajak kita melihat bahwa hidup berkomunitas itu merupakan desain Allah yang paling mendasar. Desain Allah atas manusia yang paling mendasar, saudara. Keseriusan Kristus memulai komunitas tergambar dari doanya. Yang saya katakan tadi, semalam-malaman dilakukannya sebelum kemudian ia memanggil, memilih, dan menemui para muridnya. Tuhan Yesus gak sembarangan, ya. Bukan begitu ngelihat para muridnya terus hitung 1, 2, 3 sampai 12. Dia semalam-malaman katanya. Begitu serius mencari kehendak Tuhan. Bahkan dapat dikatakan dia menunjukkan kesengajaan. Bukan sekedar dia mau jaga-jaga kalau nanti dia disalibkan, lalu harus naik ke surga supaya ada yang meneruskan. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi ini berhubungan dengan desain Allah. Memang Allah ingin komunitasnya, yaitu umatnya yang mewakili Allah di dalam dunia, itu bisa memancarkan desain Allah itu. Apa maksudnya, saudara? Saya terangkan pelan-pelan, saudara. Kalau saudara memperhatikan misalnya di dalam Kejadian pasal yang kedua. Saudara, bahkan desain itu digambarkan dari kitab Kejadian, bukan? Waktu Allah menciptakan manusia. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 18 menarik sekali. Ada kalimat Tuhan mengomentari manusia dengan kalimat demikian. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, saudara, ini sering dikutip waktu pemberkatan nikah mungkin ya. Seakan-akan intinya adalah manusia itu Tuhan ingin supaya menikah begitu. Tapi saya percaya bukan itu, saudara, tujuan utamanya. Tidak baik manusia seorang diri saja. Nah, saudara, kalau saudara membandingkan dengan Kejadian pasal 1, pasal sebelumnya, waktu penciptaan itu, sebenarnya, saudaraku, dari hari pertama sampai hari ke-6, pasal 1 itu, Tuhan waktu mencipta alam semesta ini, berulang kali komentarnya itu adalah bagus, baik, 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 baik. Sampai hari yang ke-6, saudara. Artinya Tuhan di dalam segala desainnya itu menciptakan alam semesta ini baik. Tetapi for the first time, untuk pertama kalinya ada komentar tidak baik, itu di pasal 2 ayat 18. Yaitu Tuhan bilang, gak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Why? Kenapa begitu? Jawabannya di pasal 1 ayat 26, 27, saudara. Tuhan mengatakan, mari kita menciptakan manusia. Mari kita ciptakan menurut gambar dan rupa kita. Lalu diciptakanlah manusia, bukan satu, tetapi laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Kenapa, saudara? Karena Allah yang menciptakan itu, yang mengatakan manusia adalah gambar dan rupa Allah. Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang di dalam naturnya itu, saudaraku, punya komunitas. Bertiga tapi satu itu loh. Itu sebabnya waktu ia menciptakan manusia yang menurut gambar dan rupanya, dia menciptakannya bukan sendirian. Tidak baik manusia itu seorang diri saja.
Saudara, itulah desain Allah. Saudara dan saya diciptakan dengan satu kebutuhan penting untuk berkomunitas. Konsep tentang umat Allah di dalam perjanjian lama khususnya juga begitu penting, saudara. Tuhan misalnya memilih Israel sebagai umatnya. Bahkan sebenarnya bukan cuma waktu jadi Israel ya. Bahkan dari sejak Abraham. Waktu Abraham pertama kali dipanggil Tuhan, Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Komunitas. Lalu kemudian muncullah dalam keturunan Abraham itu 12 suku Israel itu. Sehingga pada waktu Musa diutus Tuhan untuk memimpin umat itu keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Konsepnya, desain Allah itu adalah desain umat itu. Sehingga kita perlu mengingat, saudara, Tuhan memang memanggil orang itu secara personal. Secara personal. Orang memanggil kita, Tuhan memanggil kita secara personal. Tetapi jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah memaksudkan manusia itu untuk menjadi individual. It's different ya, beda ya. Kita memang dipanggil personal. Dengar khotbah, baca firman, secara personal Tuhan berbicara. Tuhan menggerakkan kita secara personal. Itu sebabnya pertobatan itu personal. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksudkan untuk kita menjadi individual. Sendirian terus. Tuhan ingin kita punya komunitas itu di dalam desainnya. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai 12 menegaskan lagi, saudara. Tuhan menegaskan pentingnya komunitas. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, celakalah dia. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi berulang-ulang nasihat firman Tuhan, pentingnya komunitas. Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya dalam perjanjian baru, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu engkau muridku. Ini penting, saudara. Tuhan ingin dunia ini mengenal orang Kristen. Kalau engkau itu muridku. Bukan ketika kita bisa membangun gereja yang megah, lalu orang tahu, oh ini murid Tuhan. No. Dunia akan tahu engkau muridku. Bukan ketika engkau bisa berkhotbah, bisa menceritakan tentang Allah dengan luar biasa. No. Tuhan mengatakan dunia akan tahu engkau muridku. Jika apa, saudara? Jika engkau hidup saling mengasihi. Komunitas. Dunia akan tahu, akan kenal. Karena itu desainnya, gambar dan rupanya. Ketika komunitas itu boleh bersatu saling mengasihi. Dalam konsep umat Tuhan yang sekali lagi digambarkan dalam Alkitab, sudah berulang kali topik itu atau ide itu muncul. Keluarga Allah, tubuh Kristus, bangunan yang rapi tersusun, kawanan domba gembalaan Allah, bangsa yang kudus yang dikhususkan bagi Allah. Jadi, kalau kita itu bergereja, berkomunitas, itu bukan karena maunya kita. Bukan karena kita seneng. Bukan karena hobi kumpul-kumpul. Kayak orang arisan, community. No. Karena kita tahu ini desain Allah. Maunya Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan di dalam komunitas itu. Yang kedua, saudara. Hidup berkomunitas bukan cuma desain, tetapi juga merupakan sebuah keberagaman dalam kesatuan. Keberagaman di dalam kesatuan. Keunikan ini menonjol sekali, saudara. Tadi saya katakan murid-murid Tuhan Yesus itu macam-macam. Latar belakangnya, karakternya. Terus mereka itu disatukan. Waktu mereka disatukan jelas bukan karena kesamaannya. Tuhan tidak mengatakan siapa yang hobinya sama, ayo kumpul 12 orang. Siapa yang alamatnya sama, boleh kumpul bersama. Bukan itu. Bukan berdasarkan kesamaan, tetapi karena Kristus.
karena kehendak Tuhan itu. Nah, konsep kesatuan yang seperti ini berbeda sekali dengan banyak konsep dunia. Dunia itu mengatakan kalau kita mau bikin perkumpulan itu berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu. Kita orang dari keturunan Tionghoa dari daerah mana misalnya ya. Suku apa gitu loh. Terus kumpul. Nah, kumpulnya tuh ada kesamaannya. Kesamaan itu katanya merekatkan. Tetapi Alkitab justru mengatakan sebaliknya. Perbedaan itu yang akan merekatkan. Kenapa, saudara? Karena pada waktu kita itu sadar kita itu berbeda-beda dalam komunitas. Itulah momen yang paling indah kita menyadari yang namanya anugerah Tuhan. Kalau gereja itu semuanya adalah orang yang pinter-pinter misalnya ya. Semua gelarnya S3 misalnya, pandai semua. Saudara, kita kalau ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu di gereja ini? Jawabannya pasti gampang. Karena saya pinter, makanya saya ada di gereja. Kalau semua di gereja itu anggotanya orang kaya-kaya semua. Ya. Wah, pokoknya luar biasa terpandang. Orang tanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu masuk gereja? Jawabannya gampang, saya kaya. Makanya saya jadi orang Kristen, jadi orang di gereja. Tetapi gereja itu bermacam-macam, beragam. Supaya kita nggak punya jawaban lain ketika ditanya kenapa kamu kok bisa jadi Kristen. Hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau sudah lihat kiri, lihat kanan kok lain ya sama saya. Kita semakin sadar saya itu bisa di sini hanya by grace. Only by grace and grace alone. Hanya karena anugerah. Itu sebabnya saya sering mengatakan, saudara, kalau di gereja ketemu orang yang berbeda sama kita, yang kalau rapat itu selalu melawan kita, bertentangan sama kita, dalam hati bilang, puji Tuhan. Ada orang yang lain itu kenapa? Supaya saya tahu, ingat, cuman karena anugerah. Kok bisa ya dia mikirnya begitu? Kok so different dengan saya ya? Kok begitu lain? Karena kita di sini tuh hanya oleh anugerah Tuhan. Paulus bahkan mengajarkan dalam surat 1 Korintus, kita itu tubuh Kristus, macam-macam anggotanya. Ada yang kuat, ada yang lemah, macam-macam. Supaya kita itu semakin memahami anugerah Tuhan. Tadi kita membaca bersama juga di dalam Efesus misalnya. Paulus mengatakan kita itu lain-lain, orang Yunani, orang Yahudi, non-Yahudi. Ya. Tadi saya katakan latar belakang murid Yesus itu bahkan ada yang bertolak belakang. Ada yang disebut Simon orang Zelot. Orang Zelot itu musuhnya pemerintah Roma. Tetapi juga ada Matius pemungut cukai. Yaitu yang kerja buat orang Roma itu, saudara. Bayangin nggak? Yang satu itu lawan ini kayak politik gitu loh ya, dua kubu gitu ya. Saya nggak usah sebut kubu apa ya. Tapi dua kubu kan. Tapi ini anggotanya masuk jadi satu, dikumpulkan. Bayangin betapa mereka itu sering ribut kalau diskusi, bukan? Kok bisa ya kita berdua di sini? Jawabannya anugerah Tuhan. Saudara, perbedaan di dalam komunitas itu membuat mereka sadar cuman hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah meruntuhkan semua tembok dan membangun jembatan-jembatan di antara perbedaan itu. Sehingga kita bisa gandeng tangan dengan orang yang berbeda dan berkata, oleh kasih karunia Allah, engkau dan aku disatukan. Yang terakhir, saudara, hidup berkomunitas itu merupakan wadah pertumbuhan. Kalau saudara mengikuti tadi saya menceritakan yang pertama dan kedua, saudara tahu kenapa kita diminta berkomunitas. Paling tidak dua, saudara. Yang pertama, komunitas itu membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan desain Allah. Semakin kita berkomunitas, semakin kita menyadari Allah yang Tritunggal itu loh, saudara. Yang berbeda tetapi dalam sebuah kesatuan Tritunggal itu membuat kita menyadari ini loh desain Allah itu. Dan ketika kita menyadari itu, kita bisa menyaksikan itu kepada dunia, siapa Allah yang kita sembah, Allah yang Tritunggal itu. Jadi komunitas dimaksudkan Tuhan supaya kita bertumbuh dalam pengenalan. Mengenal Allah yang Tritunggal itu.
Semakin hidup dalam komunitas kita semakin menyadari betapa ajaibnya Allah kita itu. Itulah desainnya. Sendirian saja membuat kita sulit memahami desain Allah. Berkomunitas membuat kita semakin kenal siapa Allah yang kita sembah. Pertumbuhan itu hanya mungkin di tengah komunitas. Yang kedua, yang tadi poin 2, supaya di dalam hidup berkomunitas itu kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan anugerah Allah. Saudara, kita itu paling sulit kenal anugerah. Karena kita itu hidup dari kecil sampai besar, yang nempel adalah untuk dapatkan sesuatu kita perlu kerja. Kita perlu kerja keras. Kita perlu punya prestasi. Sehingga kita sulit memahami yang namanya anugerah. Yang mengatakan bahwa kamu gak bisa, kamu gak mampu, kamu gak layak. Tetapi hanya karena anugerah, itu sulit, saudara. Tetapi komunitas menolong kita memahami anugerah. Kok orang seperti ini yang beda dengan saya bisa masuk? Ini karena anugerah. Pelan-pelan kita bertumbuh. Pelan-pelan kita semakin ngerti apa itu anugerah Allah. Kalau kita terus sendirian, yang muncul itu egoisme. Oh, kayak gini loh, orang yang bagus, yang baik, kayak aku. Tapi waktu kumpul dalam komunitas, kita lihat ada orang yang lain, yang beda. Kita akan bertumbuh dalam anugerah Allah. Yang ketiga, saudara, kalau saudara meneruskan bacaan ini ya, bacaan kita itu ke ayat 20 sampai ayat 26, saudara akan melihat Tuhan Yesus mengajarkan tentang nilai-nilai Kristen. Tuhan Yesus mengatakan nilai Kristen itu begitu berbeda dengan nilai dunia. Bagi dunia yang namanya kekayaan, yang namanya keberhasilan, kenyamanan itu utama. Tetapi orang Kristen dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Dikatakan di sana, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, berbahagialah orang yang menangis dan seterusnya. Ada nilai-nilai Kristen di sana. Tuhan mengajarkan untuk memaknai hal-hal yang dianggap negatif oleh dunia sebagai hal yang berbahagia. Nah, nilai-nilai Kristen yang seperti ini, yang begitu berbeda dengan dunia, tidak mudah untuk kita bisa bertumbuh di dalamnya, kecuali kita ada di dalam komunitas. Itu sebabnya di tengah komunitas kita bikin kelompok kecil, misalnya cell group misalnya, supaya ada orang-orang yang ngomongnya itu nyambung. Ngomong tentang nilai Kristen itu nyambung. Kalau kita ngomong sama dunia, kita sering diremehkan, kita sering ditertawakan. Kok bodoh ya? Kok kamu mikirnya kayak gitu ya? Kok mau ya kamu pelayanan terus. Tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Hanya di dalam komunitas orang percayalah nilai-nilai Kristen itu bisa dipahami. Dan kita butuh itu. Kalau enggak, kita berperang sendiri di tengah dunia ini. Di tengah dunia yang nilai-nilainya berbeda. Yang menganggap kekayaan itu segalanya misalnya. Oh saudara, kita gampang sekali terseret. Kita gampang sekali goyah. Tetapi kita disediakan komunitas. Supaya nilai-nilai yang diajarkan Tuhan ini diingatkan. Hari ini saya mengingatkan, hari itu dia mengingatkan, besok dia yang mengingatkan. Kita saling mengingatkan, bertumbuh bersama. Sehingga nilai-nilai Kristen itu sungguh boleh menjadi nilai-nilai kita dalam hidup ini. Yang terakhir, kalau saudara membaca di ayat yang ke-27 sampai seterusnya, sampai ayat 36, pertumbuhan yang Tuhan inginkan juga adalah di dalam kasih. Ya. Bahkan diajarkan di sini ayat 32 kalau saudara membaca, Tuhan itu menghubungkan, membandingkan orang Kristen dengan orang dunia. Kalau mengasihi orang yang baik sama kamu, itu orang yang bukan Kristen, Tuhan bilang gitu ya. Orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak mengenal aku pun juga bisa. Tetapi mengasihi orang yang berbeda, bahkan yang merugikan kamu, yang menyakiti kamu, yang gak setuju dengan kamu. Tuhan ingin mengatakan, itulah kasih yang Tuhan ingin kita bertumbuh. Sekali lagi saudara, kalau hari ini tanya, apakah saudara saling mengasihi? Tentu kita akan mengatakan, oh aku mengasihi. Tapi biasanya kasih itu sama orang yang cocok sama kita itu. Kasih itu sama orang yang setuju sama saya. Kasih itu sama orang yang baik sama saya, yang menguntungkan saya. Tapi Tuhan bukan ingin kita bertumbuh di sana.
Itu dunia juga bisa. Tuhan pengen kita bertumbuh di dalam kasih. Itu sebabnya ada komunitas. Jangan pernah membayangkan komunitas gereja itu adalah komunitas yang semuanya nyambung. Semuanya setuju dengan saya. Semuanya baik-baik sama saya. Tapi bayangkan komunitas itu adalah keragaman. Yang masing-masing mesti bertumbuh serupa dengan Kristus. Khususnya yang mengasihi kita apa adanya itu. Saya ingin tutup dengan satu kesaksian seorang pendeta, saudara. Suatu kali seorang pendeta cerita tentang jemaatnya, saudara. Dia berkata begini, di gerejanya, ya, ini kejadiannya sudah lama ya. Jadi ceritanya gereja pada waktu itu masih banyak hal yang tidak seperti sekarang. Dia bilang ada seorang anak muda yang unik, ya. Saking uniknya, nah saya cerita uniknya ya supaya saudara tahu betapa uniknya anak muda ini ya. Anak muda ini katanya sangat aktif. Gereja itu ada 3 kali kebaktian pagi, siang, sore. Anak muda ini selalu datang pagi, siang, sore. Datang terus. Bagus kan ya? Tunggu dulu saudara, belum selesai ya. Bukan cuma suka kebaktian, dia suka melayani. Tapi masalahnya adalah misalnya, dia suka ikut paduan suara saudara. Tetapi dia itu ada masalah dengan pendengaran. Sehingga kalau nyanyi itu selalu nadanya lain sendiri. Jadi false itu. Jadi bayangin kalau dia paduan suara itu dia mesti mengganggu itu. Dibilangin tidak boleh ikut, dia selalu pengen ikut itu. Nah, saudara mulai ngerti kenapa unik itu, saudara. Pokoknya pengen ikut. Sampai terus dikasih tahu tidak bisa, dia pengen ikut terus itu. Dia tuh suka jadi penyambutan itu, saudara. Tapi masalahnya dia tuh kalau nyambut orang itu, kalau dia lagi senyum itu, kira-kira orang yang datang itu lebih takut daripada lebih pengen masuk itu. Karena senyumnya itu rada gimana gitu, saudara ya. Nah, saudara mulai lebih ngerti lagi itu. Hari itu saudara belum ada LCD itu loh, pakai overhead projector yang pakai plastik itu saudara ya. Nah, dia suka jaga itu tuh, jaga overhead projector itu ya. Kalau nyanyi itu, tapi masalahnya kalau dia jaga itu plastiknya tuh dia naikin turunin begini loh. Jadi orang kalau nyanyi itu gitu ngikutin itu plastik itu. Ya. Nah pendeta ini ngomong gini, satu hari saya itu sudah nggak tahan lagi karena banyak orang komplain. Jadi saya doa sama Tuhan gini, Tuhan, kenapa ya di gereja ini kok ada orang kayak gini ya katanya. Nggak ada untungnya, rugi terus ya. Nggak ada yang dia bisa mensumbangsi tapi terus bikin orang gregetan, bikin orang jengkel. Kenapa kok ada orang gini Tuhan ya? Dia bilang di tengah-tengah doanya itu. Terus Tuhan mengingatkan dia satu hal penting. Tuhan bilang orang ini ada di situ supaya kamu belajar yang utama. Yaitu kasih seperti Kristus. Sekali lagi mengasihi orang yang untungkan kita, baik sama kita. Gampang, anak kecil juga bisa. Mengasihi orang yang rugikan engkau, yang sakiti engkau. Bukankah itulah kasih Kristus kepadamu, kata Tuhan. Dia bilang waktu gumul terus dia nangis. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Gerejaku segala ada, cuman satu yang gak ada. Kasih seperti Kristus. Permisi tanya. Di dalam usia 48 tahun, ada kekasih seperti itu di gereja saudara. Mungkin itulah yang Tuhan inginkan. Supaya kita boleh semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus di tengah komunitas ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Semakin bertumbuh, kenal Tuhan. Semakin bertumbuh, boleh memahami anugerah. Semakin bertumbuh, mengakar dalam nilai-nilai Kristen. Semakin bertumbuh di dalam kasih seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan memberkati firman-Mu nyata di dalam hidup gereja-Mu GKY Pluit. Supaya dunia kenal siapa Allah yang kami sembah melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati.